Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Hari ini IHSG-nya naik kencang, lumayan ya Bapak Ibu, walaupun tidak sampai 1%. Kita ada 5 alert BTPS, Arto, Pani, MTEK, dan SMA. MTEK ini dia borong SMA ya, jadi kalau MTEK keluar, SMA keluar. Kayaknya dia sudah lakukan berapa kali ya menurut saya ya. Karena kalau MTEK masuk, SMA masuk pasti ada sesuatu gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Kalau kalau sentimen tadi kalau kita lihat ya, ya kita masuk trailing snapshot dulu. Kalau sentimen tadi kalau kita lihat pagi-pagi itu tidak ada alert, ya. Kalau nggak salah ya, sentimen nggak ada habis salat Jumat, baru ada kalau nggak salah berita apa ya? Berita pajak. Ya, jadi pajak itu sedang dinegokan, PPN maksud saya, PPN 12% sedang dinegokan. Mungkin katanya dia hanya berlaku khusus. Entah khusus maksudnya mungkin hanya barang-barang tertentu saja. Jadi market bereaksi. Kalau regional juga kita lihat Korea ya, Bapak Ibu. Korea ini kemana-mana udah merambatnya. Terus kita menunggu kalau dari Amerika tuh non-farm payroll. Oke ya, jadi apapun yang beritanya sentimennya, sentimen pasti mempengaruhi market karena ini bukan terkait dengan laporan keuangan tentang terkait dengan sentimen pergerakan saham itu. Nah, jadi day to day-nya akan kita lihat bagaimana pergerakan dari sentimen market. Tapi apapun itu kita akan bahas dengan volume price analysis. Price discount everything, volume validate ya. Kita akan pakai VPA. Volume price analysis. Jadi kita mengacu price, mengacu volume, udah selesai. Oke, jadi kalau kita lihat di sini 0,95 di bawah 1%, total value-nya di bawah rata-rata 10 triliun Bapak Ibu. Ini ya turnover-nya 9,6. Lalu net foreign-nya sell ya. Ini masih sell tapi tidak terlalu besar 155,55. Di mana asing yang besar lagi-lagi di BBCA, BBRI lumayan alhamdulillah sudah mulai di bawah 100 miliar dia net sale-nya, mudah-mudahan dia mulai berkurang lah ya, mudah-mudahan bottoming. Kalau dia masuk ke 4.100, saya buy on weakness nih, Bank BRI. Kalau BBCA kebetulan saya tidak pegang karena sudah masuk ke BBRI. Brand ini ada analisa singkat saham ledakan volume. Ya, Bapak Ibu bisa tonton atau nanti saya tampilkan juga di linknya lah di bawah di deskripsi video. Oke, itu dia Bapak Ibu ya untuk foreign flow-nya. Penopangnya adalah energi, tekno, dan properti. Lalu kita lihat di sini Bapak Ibu alertnya. Ada pertama alertnya itu jam 11. Ya, pada BTPS. Lalu setelah session 2, setelah Jumatan, baru saya ketemu ada Arto, Pani, MTEK, dan SMA. Ini mungkin yang properti. Tapi energinya nggak ada keluar alertnya. Oke. Nah, saham apa rekomendasi alert buy ini dia itu berdasarkan hasil big data analysis Bapak Ibu. Dia keluarnya secara sekuensial, bisa aja dia keluarnya jam 11 alert untuk buy, tapi nanti jam 3 sore atau jam 15 itu bisa aja supply-nya meningkat, tiba-tiba ada yang masuk menjual itu bisa aja. Nah, makanya setelah market tutup kita lakukan analisa ulang. Kita karena dia namanya machine learning, dia juga masih learning ya, namanya juga learning, maka kita harus lakukan analisa untuk memastikan tetaplah walaupun ada teknologi yang mengontrol itu adalah kita karena uang kita. Oke, nah dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu juga kalau nanti hari Senin ada alert yang bagus, mudah-mudahan dia Bapak Ibu bisa terima ya, bisa akses Telegram bot. Ini ada trialnya. Mudah-mudahan window dressing udah masuk. Oke, jadi saya cek juga mudah-mudahan ini pertanda untuk window dressing. Ketabahan dan kesabaran Bapak dan Ibu yang buy on weakness BTPS ya, MTEK di sabar udah banyak alertnya, SMA juga berapa saham yang lainnya berbuah hasil ya. Mudah-mudahan rezeki ada, mudah-mudahan ada pada kita. Lalu Telegram channel Bapak Ibu silakan join, ada voting ya untuk weekly stock analysis. Bapak Ibu bisa nanti cek di Telegram channelnya. Sosial media dan websitenya silakan di follow. Sosial medianya insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun sudah di pasar saham Indonesia. Sudah terlanjur masuk, kecemplung ya, jungkir balik, salto, hanyut.
segala macam lah di dalam pasar saham Indonesia selama 19 tahun ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, pengalaman saya bermanfaat juga, dan mudah-mudahan cara saya membaca market juga bisa membantu Bapak Ibu untuk ikut juga membaca market, paham juga lah. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak sama, money management kita tidak sama, psikologi trading atau maximum pen level kita mungkin berbeda, apa yang dialami di market tidak sama. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Nah, pesannya dari dulu juga saya belajar, jangan pernah percaya dengan siapapun. Jangan, di dalam kapitalisme itu kita harus tidak boleh percaya dengan siapapun. Ya, apalagi dengan robot, harus kita analisa ulang. Nah, saya juga menyampaikan analisa ini, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Silakan lakukan analisa sendiri. Nah, yang penting Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya first opinion? Lakukan analisa sendiri. Practice make perfect. Saya walaupun saya ya, adalah beberapa analis yang saya, begini caranya dulu belajar. Tetap saya tidak percaya dengan mereka, saya percaya dengan analisa saya sendiri. Caranya ya berlatih. Kalau bisa tiap malam Bapak Ibu lakukan analisa seperti saya lakukan, yaitu analisa aftermarket. Oke, jadi disclaimer on, tayor trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Nanti Bapak Ibu, kalau saya sambil melakukan mengakses perintahnya, saya ketikkan perintah, Bapak Ibu bisa ikutin. Jadi ikutin aja step by stepnya. Mudah-mudahan lama-lama mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membaca market juga. Terakhir, wajib punya trading plan dan wajib apply money management. Kalau Bapak Ibu trading tanpa trading plan, lebih baik stop. Ya, stop. Jangan trading. Pindahkan aja uangnya ke investasi lain, reksadana bisa ya. Atau kurangi ya, jangan masuk ke saham banyak-banyak karena resikonya sangat besar. Tanpa trading plan, maka kita rawan rentan jatuh ke gambling. Makanya ada yang disebut dengan trading as a business. Segala aspek bisnis, 5 konsep dalam aspek bisnis, trading as business wajib kita lakukan, termasuk trading plan dan money management. Oke, itu saja. Nah, untuk minggu ini kita ada lagi weekly stock analysis. Silahkan di vote Bapak Ibu. Linknya nanti saya sampaikan di deskripsi video, atau Bapak Ibu join Telegram channelnya. Kita ada Akra, berdasarkan abjad ya. Akra, BRPT, Inco, ISAT, MAK, MTEL, PGO, Pawon, Saratoga, dan TPA. Mudah-mudahan ini menjadi saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Nanti kita akan ambil 5, yaitu anggaplah yang terbaik pilihan Bapak Ibu, yang terbanyak. 5 yang vote-nya terbanyak akan kita analisa lebih detail dengan Wyckoff volume price analysis. Jadi kita bisa membaca, mudah-mudahan kita mendapatkan struktur besar. Oke. Nanti linknya saya sampaikan ada di deskripsi video ya. Informasi berikutnya untuk workshop Bapak Ibu tanggal 18 Januari sudah full. Silahkan yang untuk 1 Februari Bapak Ibu bisa ikutin daftar, kita masih ada lah beberapa sini. No worry lah Bapak Ibu, sempatlah, ini workshopnya murah meriah juga. Levelnya basic dan intermediate. Kalau ada yang bertanya selalu kepada saya, Pak, saya mau volume price analysis. Kalau mau volume price analysis, gampang. Ya, itu gampang itu workshopnya. Itu bagian terkecil dari trading salah satu bagian dari trading as a business. Tapi konsepnya dulu harus dibenerin, kita trading harus sebagai bisnis. Itu dulu, nanti setelah itu silahkan lanjutkan ke workshop volume price analysis. Artinya untuk ikut workshop volume price analysis wajib sudah mengikuti trading as a business. Itu berlaku untuk semua lah, alumni juga yang dulu-dulu juga sudah lakuin sampai batch 35, mereka juga begitu. Untuk alumni, insya Allah tanggal 15 Desember kita akan adakan alumni gathering online ya, karena banyak peserta dari Kalimantan, dari Bali, dari Medan, itu yang banyak juga, dari Jember, dari Bandung ya, semuanya akan kita refresh lagi ilmunya untuk batch pertama sampai batch 35. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang tidak sempat didapatkan oleh Bapak dan Ibu dari batch-batch sebelumnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Kita akan adakan tanggal 15 Desember. Baik Bapak Ibu, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini. Linknya ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram desktop untuk kemudahan melakukan analisa, request chart, bot chartnya. Jadi lebih gampang. Dari pakai handphone juga, handset juga bisa. Yang penting Bapak Ibu sudah menginstal Telegram Messenger.
Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik dulu help ya seperti biasa ya supaya terlalu refresh, top of mind. Jadi ini adalah time frame yang tersedia, hanya daily, weekly, dan monthly. Tidak ada 5 menit dan 1 menit ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah board chart yang tersedia. Kita bisa merequest chart-chart untuk lakukan analisa mulai volume price, foreign flow ya. Lalu volume buy price, speedometer, rotasi saham, net map. Nah, ini banyak ya. Juga untuk Sankey nanti full year mudah-mudahan. Nanti bulan tahun 2025 kita ada full year tahun 2004, mudah-mudahan dia sudah ada. Itu agak berat ngumpulin datanya, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita lihat untuk screening saham, ada yang mencari saham ledakan volume, mencari saham-saham yang ekstrim ya, sesuai dengan style trading masing-masing. Semoga bermanfaat. Feedback juga untuk foreign flow, top kaki juga bisa di situ. Nah, untuk rotasi saham sektor 1 sampai 11. Jangan lupa Bapak Ibu, bagi yang ingin belajar ya tonton tutorial, mungkin belum ada rezeki waktu dan rezeki dan lain-lainnya untuk ikut workshop di kelas, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya. Mudah-mudahan beberapa sudah ada juga, bisa ambil lengkapnya di Telegram channelnya ya, di YouTube channel. Ini volume price analysis yang selalu bilang, Pak saya mau langsung volume price analysis saja, ya nonton aja lagi di YouTube-nya ya. Kalau kurang juga, kalau bisa baca buku nanti. Oke, sekarang kita mulai after market close. Bapak Ibu bisa ikutin ya step by stepnya dari pengalaman dari bersama teman-teman yang belajar juga. Sebenarnya untuk pertama belajar diikutin aja. Nanti kalau sudah terbiasa, familiar dengan perintahnya, sudah paham, setelah nonton tutorialnya juga sudah paham. Nah, ini bebas mau stylenya yang mana dulu, mungkin ada yang foreign flow dulu segala macam, tapi saya akan mulai ikutan step by stepnya. Silakan Bapak Ibu di follow ya. Untuk pertama belajar diikutkan saja, nanti kalau udah menguasai baru bisa disesuaikan dengan style masing-masing. Apa yang kita lakukan pertama, tentu kita akan melakukan screening dulu, cek apa rekomendasi dari alert robot, apa saham-saham yang potensial, apa yang membentuk new lower low atau break lower rincian, kita perlu waspada. Sekarang kita cek alertnya. Kita memastikan karena after market close-nya. Jadi untuk tanggal 26 kita ada BTPS, Arto, Pani, MTEK, SMA. Kan ada 5 ya. Tidak mungkin semuanya dibahas secara lengkap. Nanti saya akan pilih satu untuk lengkap, lalu sisanya akan kita bikin analisa singkat. Bisa saja saya salah pilih, misalnya saya pilih analisa BTPS, ternyata besok yang terbang MTEK misalnya atau SMA. Nah, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Mungkin Bapak Ibu feelingnya lebih tepat, lebih suka, atau memang sudah pegang Arto misalnya dibanding BTPS, silahkan lakukan analisanya. Caranya sama ya. Saya tidak mungkin analisa lengkap semuanya, waktunya untuk kepanjangan. Mudah-mudahan kita bisa di bawah 1 jam. Kita cek, setelah itu kita cek rekom untuk end of day data, dia quantitative trading screeningnya. Di sini kita lihat untuk tanggal 6 bulan 12 kita ada cepin sign of weakness, lihat indikasi pelemahan. MTEK, iya, MTEK ini kemarin-kemarin dia naik tapi tertahan kalau di atas 500, udah masuk di atas 500. Kenapa? Banyak retail yang jualan. Jadi harus diabsorb dulu. Nah, kita tahu kan beritanya, nanti kita lihat. INKP, lalu Pegas bullish ya. Oke. Silo, sell, Vikita Air, buy. Nah, ini bagus juga. Kita lihat price action untuk candle pattern dari buku Steve Nissen. BBRI bullish engulfing ya, Bapak Ibu. Jadi BBRI ini kalau turun terus saya beli nih. Bear Breeze keren ya, Bapak Ibu. Dia potensial reversal nih bagus. MTEK ada di sini, Java ada, Pegas ya, Pegas ada, SMA. Jadi MTEK ini katanya memborong saham SMA berapa juta lah itu. Wifi ada shooting star. Oke, Arto ada alert, BTPS ada alert, Excel tidak ada, METSI. Nah, sektor energi nih METSI. PWS, AMRT, BTPS, Elsa, Access Pani. Menarik nih BTPS nih. Indefood, Pani. Jadi, nanti kita lihat dulu. Upper Doncian, Elsa, MTEK ya, MTEK. Jadi, kita bahas MTEK lah Bapak. Jadi dia menunjukkan bahwa ada retail. Kalau di dalam workshop volume price analysis kita sebut dengan weak hand.
Dia bermain di 500, beli di bawah 400 atau 400, nanti di atas 500 jual gitu ya. Sampai harus diabsorb. Jadi supply-nya harus diabsorb oleh strong hand ya, pemain besarnya gitu. Kita lihat ya, Ja'far, Pegas, SMA nih dia setiap MTEK keluar, SMA juga keluar, dia sejoli dia ya. Karena yang dibeli adalah saham SMA oleh MTEK. Oke, sekarang kita cek juga SCR Vibum. Nah, SCR Vibum ini adalah favorit saya, Bapak Ibu. Prinsipnya kalau ada volume yang meledak, pasti ada sesuatu. Tinggal kita analisa, valid nggak dia ya, jadi gitu. Jadi dia price bisa dimanipulasi, volume tidak. Tinggal kita lihat seberapa kuat, bagaimana pattern Wyckoff-nya, di mana posisinya. Nah, itu membutuhkan ilmu lebih detail lagi untuk Wyckoff structure ya, kalau dia terjadi akumulasi. Nah, kita lihat lagi SCR Extreme. Nah, ini saham-saham seperti SCMA sudah ekstrim kemarin, BTPS tuh ekstrim. Di mana ya SCM BTPS ekstrim? Ya nanti kita lihat lah. Nah ini saham-saham yang sekarang ekstrimnya hanya tinggal 13, 0 sampai 12 jadi 13. Saya tidak sembarangan pilihnya. Ini Adaro sudah ekstrim tapi dia kena gap down ya. Kejadian tertentu jadi tidak bisa kita ini kan asumsikan karena memang dia gap down. Gap down-nya karena dividend trap. Lalu ini BKSL Extreme Grid ya, brand Extreme Grid. Brand ini saham ledakan volume nih Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Kita lihat mana Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. MLPL bukan mana? Nah, ini brand dia. Tanggal 4 Desember dia saham ledakan volume. Baru sekarang ada alert. Jadi kalau ada ledakan volume itu ada sesuatu gitu. Oke, sekarang kita lihat SCR Panic. Ini saham-saham dari rotasi relatif terhadap komposit untuk saham-saham Kompas 100 aja. Kita cari saham-saham yang berada di panic tapi dia bagus indikasinya, kita tandai sebagai habis panic terlebih dahulu. Contohnya apa? Arto. Arto keluar alertnya dia berada zona panic, mungkin sebentar lagi habis panic terlebih dahulu. Lalu BTPS mungkin dia habis panik terlebih dahulu gitu ya. BTPS juga ekstrim, sekarang sudah lepas dari ekstrim kemarin, mulai saya masuk lagi. Baru alert sekarang. Nah, ini TR panik, mungkin dia habis panik terlebih dahulu juga. Silahkan Bapak Ibu dicek ya. Mungkin akan menyusul yang lain-lainnya lah, PGO dan yang lain-lainnya. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Hope. Jadi lakukan tahap pertama itu adalah kita screening sana, screening sini, cari mana yang oke. Kalau misalnya ini ada, ini Brisya Hope, Bapak Ibu bisa cek di rotasi saham nanti. Ini Saratoga Hope, Unilever Hope ya, ini banyak nih beberapa saham. HMSP juga masih di Hope, tapi nggak tahu nih arahnya kemana. Lalu kita cek juga SCR Top Foreign Flow. Ya, ini untuk kita bandingkan dengan hajar kanan hajar kiri brand ya, lagi-lagi brand Bapak Ibu, brand ini kemarin ledakan volume juga sekarang dia asingnya besar. Lalu BBCA. Jadi kita cek begitu, kita bandingkan dengan SCR top kaki. Baru kita bisa lengkapi narasinya. Ini orang hajar kanan apa asingnya net foreign, top net foreign apakah hajar kanan atau tidak. Kita lihat. Brand HK ya. Jadi brand ini asingnya bisa jadi hajar kanan gitu ya, karena 125 miliar di 128 miliar. Netnya anggaplah seperti itu, bisa jadi yang hajar kanannya adalah asing. Juga Adaro, di sini Adaro hajar kiri netnya. Ternyata asingnya net buy, berarti mungkin yang hajar kiri buang barang ini lokal. Begitu-gitulah dikomparasikan saja ya, mencari narasi dengan data. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa lakukan screening sendiri. Sekarang kita mulai pembahasan komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Seperti saya bilang, kalau saya sih bisa mengatakan, oke, hilal window dressing sudah kelihatan.
Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, hari ini tanggal 6 composite sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply untuk daily. Sementara ini kan hari Jumat, kita bisa gunakan Speedo Composite untuk weekly. Bagaimana weekly speedometernya? Karena hari Jumat kita sudah bisa. Oke, kelihatannya netral, artinya supply-nya sama kuat dengan demand. Mudah-mudahan weekly bisa bergerak terus untuk membentuk high selama bulan Desember. Mudah-mudahan window dressing-nya ada. Sekarang paling enggak dia udah sama kuat lah. Tapi daily-nya sudah leading ke zona grid. Oke, kita lihat star C0. Star C0. Ini adalah star C0. 0 artinya yang menjadi pusat rotasi adalah composite. Dia 0,95 positif ya. Relatif terhadap kenaikan composite IHSG, maka kita lihat infra jauh lebih kuat. Artinya dia outperform, leading, lebih kuat daripada kenaikan composite. Sementara secara relatif industri melemah, tekno melemah, siklik melemah, finance melemah karena bergerak relatif terhadap penguatan komposit 0,95. Melemah ya, energi melemah. Properti ya memang melemah tapi jaraknya agak memendek. Kalau kita lihat memang yang outperform adalah infra. Apa ya, PTPP atau apa infra ini? Sekarang kita cek VPA. Ini dulu lah. Saya bilang kemungkinan ada hilalnya. Sudah mulai kelihatan hilalnya. Window dressing mulai kelihatan. Santa rally-nya sudah mulai muncul nih. Rally dari santanya. Atau window dressing. Kita cek dulu perintah untuk melihat monthly report-nya adalah AirMap Composite. Sebentar ya. Baik, kita lihat untuk monthly return map. Fokus kita di bulan Desember ya Bapak Ibu. Kalau November ya kita kemarin minusnya dalam, mudah-mudahan sekarang udah kelihatan ya. Positif 3,77 dalam 6 hari. Ya, saya sih bisa di atas 6 juga cukup lah ini sebagai window dressing. Tapi sinyalnya sudah dapat. Jadi kalaupun ketinggalan, dia tidak terlalu greedy lah. Mudah-mudahan saham-saham yang dipegang fund manager seperti BBRI, ya BBC yang turun kemarin, saham-saham yang banyak turunnya, yang selalu ada di top 5 fund manager, mulai diakumulasi supaya tampak bagus ya. Oke, kita mulai sekarang pembahasan dengan VPA Monthly Composite. Bagaimana monthly-nya di bulan Desember untuk volume price-nya? Jadi dia masuk kembali di mid downtrend monthly ya. Mudah-mudahan dia, karena ini pattern-nya masih valid nih Bapak Ibu. Jadi ya, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high, ini adalah high low. Sementara mudah-mudahan dia window dressing, bullish engulfing di monthly-nya di atas 6% untuk kemudian disusul window January effect membentuk higher high, mudah-mudahan. Volumenya belum valid lah tentunya karena masih tanggal 6. Sekarang kita lihat weekly-nya. VPA Weekly Composite. Nah, Bapak Ibu sambil ketik gitu loh, sambil dengarkan, lalu bisa melihat jelas chartnya. Oke, sekarang weekly ya, volumenya sudah valid. Volumenya sudah valid. Sinyalnya adalah test for supply. Maksud saya valid karena sudah hari Jumat. Lalu bagaimana price-nya? Price-nya bullish candle. Oke ya. Sinyalnya, volumenya less than average. Nah, ini dia yang menjadi PR juga. Ternyata tidak cukup tinggi. Di sini dia bullish engulfing, seolah-olah dia bullish engulfing, tapi volumenya tidak valid. Cuman dari VSA dia mengatakan oke, warnanya hijau, kalimat full up cukup kuat, tapi memang transaksinya pola-pola begini ditandai oleh ya tidak ada yang support dari asing. Dia kenaikan IHSG ini benar-benar support mungkin oleh lokalnya ya, asingnya tidak support ini. Jadi transaksinya tidak tinggi juga karena di bawah 10 triliun tadi IHSG, tampaknya dia down, ini yang naik. Nah, anomali artinya
dia masih punya turun ke bawah. Kita berharap dia tidak close di bawah 16998 monthly ini. Kalau udah close di weekly-nya, kalau di bawah close ini memang perlu demand kuat untuk menahan supaya dia tidak jatuh. Ini itu ya, bullish engulfing, tapi volumenya tidak valid. Sinyalnya adalah 2 bar reversal, hanya volumenya yang tidak memvalidasi 2 bar reversal atau bullish engulfing ini. Oke, catatannya di situ untuk weekly. Kita lihat daily, VPA Composite. Artinya, mungkin dia akan memberikan kesempatan turun dulu. Kan kita lihat daily, sinyalnya tidak ada. Tapi saya kok berani Pak Roy mengatakan dia all time high, bukan all time high, ada hilalnya. Ya hilal bisa saja ya, bisa saja kelihatan. Tapi kita akan bahas dulu. Sinyalnya memang tidak ada, berarti bisa saja asumsi saya salah, tapi kita lihat. Karena tadi saya pikir sinyalnya ada, volumenya ternyata low. Ini yang membuat dia tidak valid. Tapi tidak apa-apa. Berarti masih ada kesempatan. Yang belum sempat membeli, berarti belum ketinggalan. Ini masih awal-awal bulan Januari pula. Lihat ya, kita baca. Ini pattern berbeda. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Oke, uptrend jelas ya. Baru ternyata dia ada warning. Ini menjadi high, ini menjadi low terhadap high. Ini adalah salah. Ini menjadi high, ini menjadi low. Ini warning low terhadap high. Dia tidak bisa membentuk high baru, terus dia turun. Nah, turun dengan penurunan yang momentum kuat. Nah, di sini terjadi volatilitas. Oke, terjadi volatilitas, Bapak Ibu bisa lihat lah. Ini rentang ke bawah melebar. Sekarang kita lihat dia flat. Nah, baru dia break ya. Ini sudah di break ini, Bapak Ibu. Udah close di atasnya. Tapi tidak berhasil close di upper downtrend. Nah, itu ya. Berarti belum berhasil close di upper downtrend. Berarti dia belum berhasil close yang di sini. Belum. Tapi yang bawah ini sudah. Jadi resistennya adalah yang di atas di harga 7382. Close-nya di berapa? High-nya. High-nya 7. Close-nya 7381. Close. Oh, sudah di atas ya. Berhasil close ya, Bapak Ibu, maaf. Ya, kalau visual nggak kelihatan, ternyata dia close upper downtrend-nya ada 7381, close-nya 382. Close di atas. Ya, mudah-mudahan saya analisa saya tidak salah. Ini kalau kita lihat close, berarti dia memang sudah di atas, lalu ini volatilitasnya melebar. Jadi dia mengecil, lebar, dia melebar, ini makin lebar ya. Jadi dia bisa saja seperti ini makin melebar ke sana, tetapi tidak divalidasi oleh volume. Yang kurang validasinya adalah volume. Artinya dari price dia sudah membentuk new high, faktanya itu sudah close di atas perdagangan, tapi kenaikan ini volumenya rendah. Supportnya kalau kita lihat asingnya tidak support, kita lihat turun. Kalau ke bawah kita cari di mana zona supply-nya. Ini akan menjadi zona supply and demand ya. Oke, masalahnya satu, volumenya tidak support, belum valid. Tapi nanti mungkin dia bermain di saham-saham yang big cap, karena dia adalah pola-pola dari window dressing. Kenapa? Mungkin 100 lot di saham BBCA itu nilainya berbeda dengan 100 lot di saham Wifi gitu, atau saham-saham SMA kan harganya berbeda. Jadi dari jumlah volume lotnya tidak sama gitu. Karena yang diborong oleh fund manager juga ada saham-saham yang top 5 biasanya di window dressing. Oke, kita lihat dengan itu saja ya Bapak Ibu. Kita lihat VBP dulu. VBP weekly composite. Jadi catatannya volumenya belum, jadi masih bisa turun lagi. Kita lihat ya benar, sepanjang ini menjadi zona supply and demand nih. Di sini menjadi demand di bawahnya. Dia kan close di atas. Jadi kalau ini ditarik, udah turun ke sini, ya di sini kita berharap bisa buy on weakness lah. Ya, jadi memang candlenya besar. Untuk weekly volumenya yang tidak support, artinya dia masih bisa turun ke bawah.
Ya, kita kalau turun ke bawah mau buy on weakness tunggu zona ini. Ya, zona yang di sini untuk buy on weakness, lalu zona di sini baru nanti kita berpikir kalau dia ke bawah demand zone-nya ini. Demand zone-nya kuat mudah-mudahan. VBP composite masih catatan bagi saya adalah gap ya. Gap ini masih menjadi catatan untuk composite. Lalu kalau dia turun, kita tunggu di mana? Ini ada panjang, tunggu saja mulai di sini. Kalaupun dia turun ke bawah, masih kita lihat ini ada double maru. Jadi berharap begini patternnya membentuknya ini. Ini low, ya ini high. Dia turun ke bawah, nggak tahu sampai mana ya. Pakai Fibo juga bisa cek. Kita menunggu dia ada demand menahan untuk high low. Kemudian dia high high. Ya, dia untuk bulan Desember close di sini aja udah kita hitung window dressing nih. Atau di atas sini ya. 6 tadi 6 bulan November ini kan 6 nih ya Bapak Ibu. 6% minusnya. Ya dia close di atas ini aja sudah di atas 6 nih naiknya karena dia mulai dari bawah. 6% sudah dianggap dalam satu bulan sudah dianggap sebagai window dressing mungkin. Oke, sekarang kita cek dengan sahamnya. Kita mulai dengan PVM dulu. Alert. PVM yaitu Portfolio Volatility Map. VPM mulai dari BTPS, Arto, Pani, MTEK, dan SCMA. Ada 5. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih sisanya dengan saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Saya biasanya begitu. Kalau mau pilih, biasanya ada satu saham yang ingin saya masukin, saya cek dulu. Baik volatilitasnya maupun korelasinya nanti. Salah. PVM, Portfolio Volatility Map. Salah pula. Ya. Alah, salah lagi. PVM, BTPS. Lupa. Nah, ini portofolio volatility map kita akan melihat untuk data 12 bulan bagaimana volatilitas mereka. Oke, jadi Pani adalah yang sudah naik tinggi, volatilitasnya juga paling tinggi, high risk high return. SMA, MTEK dan Arto masih sama-sama dia berada seiring dengan composite. Yang bottoming adalah BTPS Bapak Ibu, ini yang paling daily average return-nya masih bottom dia. Mudah-mudahan dia bottoming-nya udah selesai, dia juga bisa naik. Dia juga volatilitasnya tidak tinggi nih. Lalu kita cek dengan PCM. Bagaimana korelasi mereka? Kita copy saja. PCM, Portfolio Correlation Map. Kita mencari korelasi dari saham-saham ini untuk data 12 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu punya Arto, boleh masuk SMA, Pani, tapi jangan MTEK dan BTPS. Karena korelasinya mereka tinggi dengan Arto. Tapi kalau punya MTEK, MTEK dengan BTPS tinggi, MTEK dengan SMA tinggi, dengan Pani. Jadi kalau alert MTEK muncul, biasanya SMA juga keluar gitu. Ya gitulah ya, jangan terlalu tinggi korelasinya. Sekarang kita tadi apa yang kita bahas? Saya buy on weakness udah re-entry masuk lagi di BTPS. Tapi saya pengen bahas MTEK supaya bisa bergerak karena isunya dia berapa juta lot lah dibeli untuk SMA. Kita lihat MTEK ya. MTEK ini sudah keluar Bapak Ibu kemarin juga. Jadi ini sudah panjang juga alertnya. Alert MTEK kita mau lihat sampai mana ya. Bisa saja yang bergerak nanti adalah BTPS yang lebih menarik karena dia sudah bottoming nih, sudah ekstrim juga. Tapi kita bahas MTEK lah nggak apa-apa. MTEK ini dia sudah bergerak sejak bulan 7. Ada alumni ya, workshop tadi kita sedang bahas juga di grup alumni. Dia sudah pegang MTEK sejak beberapa bulan yang lalu ya, di harga di bawah 400. Kalau nggak salah di bawah 400 dan dia berapa kali alert tetap tahan saja. Tadi saya cek pegang terus dia. Jadi bulan 7 ada 8 ada 9 ada 10 ada 11 ada 12 jadi ada terus ya. Atau kita bahas BTPS. Nggak apa-apa lah ini dulu ya. Lalu kita cek dengan Speedo-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa analisa BTPS. Caranya sama. Setelah Bapak Ibu cek dulu alertnya. Lalu kedua kita cek Speedo.
MTech. Oke, dia belum ekstrim ya, dia masih berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek juga weekly-nya, WSPDO, MTech. Kita hanya ngecek-ngecek, oh udah ekstrim weekly-nya. Weekly-nya ternyata ekstrim. Wah, ini perlu waspada ya. Lalu kita cek dengan Star, MTech. Kita lihat rotasi sahamnya, Elang Mahkota. Oh, rotasinya hari ini dia menguat signifikan langsung ke kanan. Sementara kompositnya kita tahu positif 0,95. Jadi dia sangat outperform ya, langsung ke kanan aja. Kuat sekali berarti itu. Kita cek dengan weekly, Star MTech. Untuk weekly-nya, nah ini saya juga kemarin cek. Belinya itu waktu weekly-nya berada di zona panik ya di sini sebelum dia masuk ke grid. Jadi sekarang grid sudah tertinggian kalau dari weekly-nya. Tapi dia masih menguat. Kalau dia berbelok ke kiri, ada fear-nya masuk, baru kita waspada. Jadi usahakan kalau kita punya saham ada alert, kalau dia masih berada di zona panik tapi mengarah ke hope, kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Kita lihat dengan VPA, monthly MTech, kita lihat struktur besar dulu sekilas. Oke, struktur besarnya sudah terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi. Mungkin dia akan menjadi the best time for buying. Volumenya gimana? Ya volumenya masih kecil lah, masih tanggal 6 bulan 12. Jadi targetnya masih jauh. Tadi teman alumni tersebut ini orang Medan padahal ya. Dia bilang masih jauh Pak targetnya. Ya kalau lihat struktur monthly-nya masih jauh. VPA, weekly, MTech. Jadi kalau kita paham struktur Wyckoff, kita punya acuan. Nah ini weekly-nya. Weekly-nya menjadi the best time for buying. Enggak dong. Sudah second chance to buy, ya udah masuk fase E. Ini kan the best time for buying. Second chance to buy. Nah, ini break up lagi. Nah udah ini fase E nih. Bapak Ibu lihat aja. Dia akan setimbang. Target jualnya bisa di sini nih. Kalau mau bertanya. Ini salamander candle. Di marking down, akumulasi, marking up. Ini hitung saja berapa lama ini. Oktober, setahun, ya setahun setengah lah ya Bapak Ibu. Naiknya panjang juga ke sana aja. Baru sini jual di sini 50%, nanti jual ini 50%, gitulah. Itu kita belajar di workshop volume price analysis. Volumenya sangat besar, very high. Effort to rise, bullish sign sinyalnya, Bapak Ibu. Lihat ini volumenya besar ya. Ini ledakan volume atau enggak? Ini enggak. Ya lumayan lah, kita tahu. Ini adalah ramp up. Dia masih naik nih, belum plateau, masih bisa terus naik dia ke atas. Indikasi itu di sini sudah ada nih, meledak nih. Ya, ini sama meledakan volume juga nih di sini. Jadi strukturnya bagus ya, weekly-nya. Ini mungkin masih bisa berjalan ke sana lagi. Jadi dia di mana nih? Sebulan, 2 bulan, ya mudah-mudahan 6 bulan dia bisa sampai targetnya. Sabar sajalah. Masih jauh nih Bapak Ibu, targetnya bisa 2000-an, 1800, yang inilah cek. Lalu kita lihat dengan VPA, MTech, daily-nya. Apakah perlu dibuat the best tutorialnya? Oke. Ya, jadi ada beberapa alert mungkin. Bulan berapa tadi? Karena dia dari bulan Juni ada, Juli ada, Agustus ada sebelum dia naik tinggi. Oke, di sini ada ledakan volume. Ya, Bapak Ibu, ini ciri-ciri ledakan volume ini. Boom, saat dia baru dia meledak. Ini ciri-ciri ledakan volume. Karena seperti saya sampaikan, yang retail yang beli di bawah 400 di harga 400 ini dia di atas 500 sampai 530 dia jual, maka turun lagi, beli lagi di sini. Jual, turun lagi. Nah ini harus diabsorb karena ini zona supply. Sekarang dia menjadi demand nih. Kalau dia turun maka dia akan menahan. Maka patternnya sudah terbentuk. Ya, di sini adalah dari sini aja low, ini adalah high. Dia retest lagi karena ini sebelumnya supply menjadi demand. Begitu dia masuk, demandnya masuk. Ya, ini beritanya adalah MTech memborong saham SCMA dia naik. Jadi ini ada high low, higher high. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini adalah menjadi zona demand. Sinyal effort to rise volumenya besar, valid ya. Jadi kenaikan ini sudah valid, pattern sudah terbentuk dan di weekly-nya sudah masuk mungkin fase E.
Lalu kita cek dengan evol MTech untuk melihat stop loss sudah bisa dinaikkan. Nah, yang sekarang stop loss karena ini power box, dia pullback, power box-nya berhasil di break up, maka stop loss 2 tick di bawah sini. Target tadi ada 1800 ya. Jadi trading plan-nya sudah ada, belinya di sini break. Ini posisi ke bawah ini belian ini baru naik ke atas. Atau alertnya di sini ada alert waktu itu ya, di sini banyaklah alert SMA MTech ini. Kalau ketemu saham-saham yang lagi alert fresh itu kalau bisa kakinya sudah masuk selot, 1 lot, 2 lot, 3 lot atau 10 lot itu udah masuk, usahakan. Biasanya risknya kecil. Sekarang udah naik dia. Kita lihat dengan VBP weekly MTech. Udah 40 menit. Ya sudah lewat ya Bapak Ibu. Ini adalah zona demand. Sudah jebol. Jadi sudah naik ke atas. Ini ada target sell mother candle ya. Sell mother candle yang begini sell mother candle. Lalu kita lihat dengan VBP MTech. Pak, saya ketinggalan. Mau beli bagaimana? Ya udah ketinggalan lah. Kalau mau beli supaya risknya kecil, stop loss di sini. Kalau dia turun, zona ini menjadi demand zone. Kalau dia turun, belinya 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, 20 lot. Stop loss di bawahnya gitu. Mudah-mudahan masih dapat rezeki. Ya, kalau close di bawahnya, exit segera karena patternnya mati. Kita lihat dengan wave MTech. Wave-nya sudah up wave ya, Bapak Ibu. Lihat waist volumenya di sini. Waist volumenya dia sudah di sini sudah terjadi perubahan tren sebelumnya. Sekarang dia sudah up wave, dia bentuk high baru. Sudah valid ya. Hari ini dia hajar kanan dengan volume 23,57 juta lot. Nilainya adalah 13,22 miliar. Lalu kita cek dengan DOM MTech, dominansi rasio untuk MTech. Hari ini asingnya besar. Selain diborong oleh asingnya memborong MTech besar 30,8% rasionya. Jadi ini adalah membandingkan transaksi di pasar reguler rasio antara lokal versus asing. Ternyata asingnya banyak masuk juga 30%. Itu besar. Ya jarang-jarang kita menemukan 50 plus 1. Ya untuk hari ini dia besar 30,8. Dalam 5 hari ada 14,9 lumayan. Dalam 20 hari bisa sama pula 14,9%. Dalam 50 hari ada 14,2%. Dalam sehari ini masih 1,6% asingnya. Begitu juga dengan 2 hari. Berarti hari ini sangat berpengaruh asingnya di MTech. Kita cek dengan chart foreign flow untuk foreign flow-nya MTech, elang mahkota. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk elang mahkota ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana terjadi distribusi di elang mahkota MTech. Kalau Bapak Ibu lihat dia trennya turun walaupun ada sekali-sekali dia naik. Bottomingnya di dekat-dekat akhir September, lalu mulai akhir September asingnya mulai masuk walaupun fluktualitasnya makin tinggi ya. Ini makin besar, turunnya besar, makin naik lagi. Hari ini asingnya net buy 13,94 miliar net buy-nya di pasar reguler. Hingga dalam 5 hari tercatat net buy 34,30 miliar. Dalam 20 hari ada 66 miliar asingnya net buy. Makin besar net buy-nya di 60 hari menjadi 87,47 miliar. 100 hari ini ada sedikit penurunan. Net buy-nya tersisa 32,32 miliar. Net buy tetap. Jadi dari hari ini sampai 100 hari ke belakang asingnya tetap net buy. Walaupun kita lihat dalam 100 hari ternyata sebelumnya ada net sell juga di sana ya. Oke, jadi trend up-nya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Akumnya adalah uptrend ya. Nah, jadi besok kalau mau buy on weakness bisa tunggu di S1 540. Ya untung-untung dia bisa tahan di 500 lah. Kita tunggu aja 500 itu kan enak nih. Oke, sekarang kita cek dengan tren MTech. Tren MTech ya dia bentuk new higher high ya dari siklus daily-nya. Ya seperti inilah dia golden cross, trennya up ini Bapak Ibu membuka lebar ke atas karena volatilitasnya makin membesar juga dibandingkan ketika akumulasi, yaitu wajar saja ya.
Kita lihat dengan PWS, MTech, Hakinasi. Buy-nya EDX, trennya up. Bapak Ibu bisa lihat di sini volumenya sangat tinggi, spreadnya wide, lebar, close-nya tinggi, akumulasi ya, strong akumulasinya. Jadi kalau pola-pola sudah uptrend itu dia mantul, kalau naik keluar dari warna abu-abu ini, dia akan mantul, keluar, dia akan mantul, keluar. Nanti ini akan naik ya. Nah, dia akan turun ke bawah untuk mantul, untuk naik lagi. Jadi memang begitu. Hakinasinya bisa dicek di weekly untuk tren yang lebih jelas. Baik, kita percepat untuk saham yang lainnya, mulai BTPS. Saya BTPS ini sempat keluar dulu sedikit seperti yang saya lakukan di SMGR untuk membekecil risk. Begitu dia masuk lagi candlenya, mulai kehilangan, sudah tidak di ekstrim, saya masuk. Buyback lagi ya. Jadi hanya loss transaksi ini aja. Kok ini aja, fee. Sekarang kita lihat alert BTPS. BTPS ini ekstrim kemarin-kemarin ya. Jadi dia turun terus dalam. Sekarang dia alert pertama fresh. Jadi yang tabah, sabar, buy on weakness di BTPS, mudah-mudahan indikasi awal alert pertama ini memberikan harapan lah, hilal. Kita cek dengan Speedo BTPS. Nanti Bapak Ibu silakan analisa BTPS, selengkap saya analisa MTech ya. Grid artinya demand-nya lebih besar dari supply. Kita lihat dengan Star BTPS, kita lihat rotasi saham. Silakan nanti cek weekly-nya. Rotasi saham dia secara pelan-pelan dia mulai mengarah ke arah hope ya, tapi masih di panic. Jarak antar bintangnya menguat. Ya, sedikit lagi nih Bapak Ibu, begitu masuk kita sebut dengan habis panic terbitlah hope, sementara sektor finance-nya bolak-balik volatilitasnya tinggi terhadap pergerakan komposit karena memang asingnya mempengaruhi sekali di sektor finance ini. Kita cek dengan VPA BTPS. Wih ya, jadi ketika dia di sini, nah saya mulai masuk lagi ketika dia sudah di atas ya. Nah ini saya masuk kemarin, satu dia turun ke bawah, saya exit dulu, kena exit, begitu close di atasnya saya masuk lagi. Jadi exit sama masuk itu beda tipis saja. Sekarang dia naik ke atas ya Bapak Ibu, ini menarik sekali, ini ciri-ciri selling climax. Nanti dia auto rally, dia akan turun lagi Bapak Ibu, dia akan sentuh zona demand ini. Sinyalnya effort to rise bullish sign, high volume up bar, closing indicate high. Jadi indikasinya bagus. Kenapa? Volumenya meningkat. Dan warnanya hijau adalah climax fall up, artinya demand-nya kuat ini Bapak Ibu ya. Bagi yang ketinggalan, tenang. Dia masih alert pertama. Kita cari di mana demand zone-nya, kita pakai chart VBP. Target jual itu di 1400-an ini jadi target atas. Kita pakai VBP BTPS lah. Supaya tahu buy on weakness di mana. Jadi ini kan break ya. Inilah. Jadi demand zone itu ini. Kemarin saya exit kenapa? Karena saya anggap ini supply zone. Tapi berhasil di break hari ini dengan volume besar, berarti benar nih. Break up-nya masuk. Kalau masih ada sisa kita beli di sini, dia turun, buy on weakness-nya di sini Bapak Ibu. Zona yang tebal ini. Ini buy ya. Jadi stop loss-nya masih di bawah. Ya, karena ini dia naik ke atas disebut dengan auto rally. Maka dia akan turun dulu, dia akan tes, disebut dengan secondary test. Kalau mau jual di sini boleh, ya 25%, jual di sini 50%, sisanya lihat profit run-nya, lumayan juga ini. Ini ada supply soalnya. Oke, kita lihat dengan foreign flow, BTPS, PIF, BTPS. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BTPS. Dari kalau BTPS ini kita lihat Bapak Ibu di akhir September, begitu asingnya keluar besar-besaran, sahamnya jatuh juga kuat. Kemarin tidak ada indikasi asingnya untuk keluar atau masuk signifikan. Hari ini asingnya masuk 3,57 miliar. Mulai masuk ya. Lalu dalam 5 hari tercatat dia masih ada net sale minus 4,36 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sale minus 84,58 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sale 238,39 miliar. Dalam 100 hari tercatat 258,63 miliar. Jadi mudah-mudahan asingnya mulai masuk lah. Ya, jadi kalaupun besok turun,
Ya mau turun tunggu di 950 satu lot, di S1 920 dua lot. Nah, ini 4 lot makin besar ya. Makin besar karena biasanya kalau dia naik begini dia harus pullback supaya apa? Patternnya jadi. Ini adalah low, ini adalah high. Dia turun, pas dia turun pullback kita buy on weakness nih. Jangan sampai ketinggalan karena alertnya sudah ada, volumenya juga tadi besar. Itu kita lanjut alert saham berikutnya. BTPS Arto. Alert Arto. Arto ya bulan 11 dia lari kencang ya. Oke, jadi sebenarnya freshnya ada di bulan 11. Kita cek dengan Speedo Arto. Jadi alertnya ini bergerak di bulan 11 kemarin nih. Sekarang berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Arto. Bang Jago. Bang Jago Arto dia melemah ya, berputar-putar secara relatif terhadap komposit. Hari ini dia menguat signifikan, di saat kompositnya juga menguat 0,95. Oke, dia langsung berbalik arah. Mudah-mudahan dia bisa melanjut ke hope ya Bapak Ibu. Silahkan cek weekly-nya sendiri. VPA Arto. Kalau saya selengkap ini nanti waktunya nggak cukup. Ini kayaknya mainnya di weekly nih. Ada ciri-ciri masuk begini nih. Ini stop loss hunter. Berat. Tapi waktu itu volumenya tidak besar ya. Ya, ini ada distribusi mulai ada terjadi valid dia turun. Ini the best time for buying. Ini second chance to sell. Nah, ini dia kalau tidak berhasil close di atas 2770, maka ini valid lah. Sebagai ini adalah second chance to sell. Ini adalah the best time for selling. Nah, ini dia harus close di atas 2770 ya Bapak Ibu sekarang, karena itu sebagai konfirmasi. Kita anggap aja ini low, ini high, ini high low, ini higher high, ini high low, dan dia harus close di atas 2770, di atas ini misalnya, maka menjadi higher high. Maka itu dia patternnya berubah ya. Ini tampaknya volumenya kecil padahal besar sini lumayan, tapi karena ada ini nih. Kita lihat dengan foreign flow Arto, PIF Arto. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Arto. Kalau Arto kita lihat memang bulan dari Mei atau Juni bottoming dia ada kenaikan terus, foreign flow-nya trend up sampai loh, ini net buy ya, yang tadi besar itu adalah net buy. Lalu dia berbalik, sahamnya turun, cuman asingnya tidak turun signifikan. Nah, asingnya kecil-kecil saja. Kecil Bapak Ibu. Saatnya naiknya saham juga, asingnya hanya net sell 0,36 miliar, di bawah 1 miliar. Dalam 5 hari tercatat minus 5,81 miliar net sell masih. Dalam 20 hari net sell minus 45,82 miliar. Dalam 60 hari, ini baru ada, kita bisa lihat net buy tersisa 158,71 miliar. Dalam 100 hari tercatat 356,18 miliar asingnya net buy. Jadi kecil saja ya asingnya sejak akhir September. Jadi mereka ini mungkin posisinya masih profit yang beli-beli dari awal Juni, akhir Juni. Oke, kita lanjut. Setelah Arto, Pani. Alert Pani. Pani ini udah naik tinggi ya, Bapak Ibu. Semenjak alert pertama, dia mulai masuk kompas 100, dan langsung ada alertnya. Sebelum-sebelumnya hanya terdeteksi dari ledakan volume. Kita cek dengan Speedo Pani. Pani berada di zona grid, artinya demand-nya tercatat lebih besar daripada supply. Silahkan cek weekly ya. Kita cek Star Pani. Rotasi saham relatif terhadap komposit yang hari ini menguat 0,95. Pani menguat. Pani menguat, dia melemah. Nah, ini kalau tarik gurus, dia tidak lebih rendah. Nah, ini mudah-mudahan dia bisa bergerak panik. Kita sebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Oke, properti mungkin ada penguatan sebentar lagi. Kita cek dengan VPA Pani. Volume price untuk Pani. Kencang sekali hari ini ya. Ledakan volume ini. Tetapi warnanya merah. Itu adalah Chun dan Climax. Dan dia tidak berhasil close di atas. Walaupun dia tidak berhasil close di atas upper downtrend-nya 17.250. Ini pun kalau dia tidak berhasil close di atas, ini berbahaya karena dia bisa membentuk double top. Cuman kalau begini, Bapak Ibu,
cek di weekly-nya. Sebab ini kan kenaikan ini dia belum ada turun dalam. Kalau dia nggak turun dalam agak berat juga. Jadi kalau mau the best time for selling ya dia di sini. Jadi di atasnya adalah volatilitas distribusi. Best time-nya ya kalau dia close di 13.075. Tapi kan jauh ya, 13.000 sama 17.000. Yang mau sell on strength juga nggak apa-apa lah kalau belinya di 5.000. Saya tidak pegang pani. Ya kalau lihat price volumenya ya valid ini. Cuman harus dicek lagi dengan foreign flow. PIF, pani, foreign flow untuk Pandai Indah Kapuk. Kalau kita lihat asingnya memang tahu kayaknya nih pani mau diapain. Jadi begitu pani bergerak, asingnya juga support nih. Support, lalu dia duluan keluar. Dia keluar, maka dia tidak dapat support lagi. Hari ini asingnya masuk net buy, lumayan juga. 42,38 net buy asingnya hari ini. Dalam 5 hari tercatat 33,88 miliar asingnya net buy. Tapi dalam 20 hari terdeteksi net sales 103,38 miliar. Dalam 60 hari tercatat minus 289,11 miliar asingnya net sale. Dalam 100 hari tercatat minus 95,30 miliar asingnya tercatat sebagai net sale masih. Oke, itu dia foreign flow untuk pani Bapak Ibu. Kita cek berikutnya adalah urutan berikutnya adalah MTEK, tapi kita sudah bahas tadi detail. Sekarang kita lihat SMA. SMA sama MTEK ini dia tentu korelasinya tinggi. Tadi kita lihat sudah buktikan secara statistik. Tapi MTEK ini naiknya demand-nya meningkat karena diborong oleh SMA. MTEK meningkat karena diborong juga net buy oleh asing. Jadi memang ada korelasi merekanya. Oke. Kita cek dengan alert SCMA. SMA dia sudah keluar juga bersamaan dengan MTEK tanggal 3 Desember ya. Jadi dia keluar terus, freshnya adalah bulan 10 ada, bulan 11 ada, 12 udah 2 kali ini. Kita cek dengan Speedo MTEK. Kalau yang bilang, Pak, saya sudah pegang MTEK, boleh pegang SMA? Saran saya jangan. Tapi kalau mau pegang, portofolio sedikit saja, karena korelasinya tinggi nih. Pilih aja SMA atau MTEK. Kalau ya bebas, tapi bebas lah. Karena kalau dari sisi korelasi, dia sama. Kalau lagi naik, naik semua nih Bapak Ibu. Kalau lagi turun, turun semua. Lebih bagus fokuskan satu saja. Speedo MTEK, Speedo MTEK, Speedo SMA. SMA untuk daily berada di zona grid, artinya demand-nya untuk SMA sudah lebih tinggi daripada supply. Kita cek dengan star SCMA. Ya jangan lupa Bapak Ibu cek weekly-nya ya. SMA ini sudah dari seminggu dia sudah bergerak menguat di zona grid, artinya demand-nya secara relatif cukup kuat dibandingkan dengan composite. Silahkan cek weekly-nya juga. VPA SCMA. Kalau pingin Bapak Ibu masuk ke SMA, tentu harus lihat weekly-nya. Kalau daily-nya dia volatilitasnya tinggi ya memang. Ini adalah zona demand, ini adalah zona supply. Jadi dia masuk ke bawah beli. Di atas ini mulai ada supply masuk. Ini tampaknya memang ada akumulasi. Volumenya juga besar. Sinyalnya Day Move Indicate Strength. Volumenya high. Spreadnya wide. Immediate trendnya sudah up. Tapi kalau lihat volatilitas segini harus lihat weekly-nya. Kalau nggak dapat gambaran kita. VPA Weekly SCMA ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung maksudnya, ini dia. Baru kita bisa baca ya, karena dia sideways-nya agak panjang ya. Di sini adalah marking down. Ini adalah selling climax, auto reaction secondary test. Dia tes lagi ke bawah. Sepanjang ini adalah fase akumulasi ya, sampai 150 lah. Ya inilah sampai di sinilah. Ya, sekarang volume terjadi peningkatan nih sejak bulan berapa nih ya? Sebelum Oktober Agustus. Ini volumenya nggak bohong Bapak Ibu ini. Nggak bohong. Lalu kita sudah naik weekly-nya, volumenya dia rata-rata ya. Sejak dari minggu lalu, effort to rise bullish sign. Nah, ini sudah bagus. Trennya tinggal dia break aja di atas ini 145 atau 151 atau 52. Dia break, maka dia akan turun. Ini menjadi the best time for weekly. Kalau dia udah di situ, pegang SMA ya, karena trennya sudah berubah. Sekarang dia masih low high, dia biarkan naik. Dia untuk pullback, naik. Oke, jadi di weekly-nya menjadi acuan untuk jangka panjang. Di mana saya mau jual? Ya, di sini ada supply zone di sini ya, di atas 200. Ini juga target jual, bisa jual ini atas ini sell mother candle. Oke, kita lihat dengan apa? Foreign flow SCMA, lihat daily-nya.
untuk foreign flow SCMA, kalau lihat daily foreign flow-nya ya tidak besar ya Bapak Ibu, tapi hari ini hasilnya tercatat net buy untuk SMA sebesar 6,4 miliar hingga dalam 5 hari dia net buy-nya agak besar sedikit menjadi 6,74 miliar. Kecil-kecil saja ya. Jadi dalam 20 hari tercatat net sale minus 86 miliar, dalam 60 hari tercatat net sale 142 miliar, dalam 100 hari tercatat net sale-nya 233,27 miliar. Yang besar memang ada spike di sini, ini pola-pola begini semacam switching lah ya, besar sekali tapi sahamnya tidak turun. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow SMA dan saya rasa cukup untuk aftermarket close analisis hari ini. Jangan lupa untuk voting. Ya, ini saya rasa sudah semua. Untuk voting Bapak Ibu join Telegram channelnya. Votingnya ada di Telegram channel. Jangan lupa ya, voting kita akan lakukan analisanya di hari Minggu. Jadi saya akan dipilih. Sekarang masih 55, mudah-mudahan makin banyak. Dan kita akan pilih mana yang terbanyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Lalu yang berminat workshop, silakan batch 37 masih ada tapi masih lama juga ya, bulan Februari. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu belajar di kelas advance-nya. Biaya workshopnya murah meriah. Murah meriah. Ongkosnya sama akomodasi bagi yang luar kota memang agak terasa ya, jauh berlipat-lipat. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.